Masih di mute Pak Sulaiman? Oke, sorry teman-teman. Oke, sorry. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya akan menjadi moderator untuk workshop kita kali ini dengan topik bagaimana cara mencegah serangan cyber sambil mengurangi biaya IT. Perkenalkan, saya Sulaiman Hasibuan selaku sales representative dari Noventic. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk workshop kita pada hari ini. Adapun tata tertib pada hari ini, catatan tertib yaitu silakan di-mute untuk mikrofonnya ketika nanti proses presentasi berjalan dan di-unmute apabila ingin mengajukan pertanyaan. Terus mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa diketik di kolom chat dan, nanti setelah acara selesai mohon diisi untuk feedback formnya dan nanti untuk sesi ini akan kita rekam sehingga nanti bila diperbolehkan nanti akan kita share kepada teman-teman sekalian. Adapun agenda hari ini, sambutan selamat datang tadi udah, dan berikutnya nanti untuk perkenalan Noventic nanti akan dibawakan oleh Rachel. Terus pada topik inti kali ini nanti bagaimana Microsoft 365 bisa membantu bisnis SME dan bagaimana cara mencegah serangan cyber sambil mengurangi biaya IT. Ini nanti akan dibawakan oleh Pak Madi dan nanti penawaran dari Noventic akan dibawakan dengan saya sekaligus nanti sesi tanya jawab dan sesi berakhir. Dan untuk selanjutnya perkenalan untuk Noventic saya serahkan kepada Rachel. Silakan Rachel. Terima kasih, Pak Sulaiman. So I will be changing the language to English. Sorry about that. Basically, I'm Rachel. I'm actually the marketing manager for Noventic Indonesia. I based in Kuala Lumpur, Malaysia. So let me share with you what can we offer to you and about Noventic. So basically, Noventic drive digital transformation in a high growth of emerging markets such as Indonesia, leveraging the global expertise that we have. Later, I will share our presence over the global in how many countries and how many staff and expertise that we have. So we partner with our customers to deliver a superior local outcomes with the global expertise that we have. So this slide is basically presenting our capabilities. We are present in over 60 countries globally, that is inclusive of Indonesia. And in Southeast Asia, we have offices in Singapore, Malaysia, Vietnam, Cambodia, Thailand, Philippines, and Myanmar. So we have staff over 6,000 that we're able to assist you. For example, if you have some businesses or maybe offices or partners that is out of Indonesia, we are also able to support you in the digital transformation. So we carry over hundreds of vendors of brandings or solutions that inclusive of today's topic, Microsoft 365 from Microsoft. Other than that, we carry AWS, Google, Adobe, and security vendors licenses as well. So we serve over thousands of customers. So we carry not just on security or maybe licensing, we do digitization. We actually offer like AI, data and AI, modern workplace, and etc., as you may see over the top area here. Okay, so we have, in terms of Microsoft capabilities, we have the two newest specialization on Azure, but of course today's topic we will just cover on security and modern work. So we have over 13 advanced specialization from Microsoft. We are global managed partners, and we are also an Azure MSP partners. So we hold awards and recognition from Microsoft for these countries globally. And I would like to share a little bit of high level. You may notice that how we collaborate with Net1 Asia in our invitation. Noventic and Net1 Asia actually form a very strategic partnership, and we do offer a comprehensive solution to our customers. So without further ado, I will like to hand over to our next presenter, which is Pak Madi.
to explain to you about today's topic and highlight of the day. Over to you, Pak Madi. Thank you. Thank you, Mbak Rachel. Oke, ya, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Madi, saya Microsoft Pre-Sales Manager ya di Noventic, yang sudah memiliki pengalaman 12 tahun di IT industry dan di 10 tahun terakhir memang role saya tuh di bidang Azure dan Microsoft Flavor ya, baik itu Microsoft 365 beserta dengan server yang akan onboard di Azure. Nah, di pagi kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencegah serangan cyber sambil mengurangi biaya IT. Jadi pada intinya tuh bagaimana Microsoft 365 itu bisa membantu kita dalam menangani serangan cyber dan juga bagaimana Microsoft 365 itu dapat membantu mereduce cost dari sisi IT. Nah, ini adalah yang akan kita cover di pagi hari ini. Jadi ada 3 ya. Jadi yang pertama itu kita akan melihat key challenge di customer yang berada di small and medium business ketika dia menghadapi kerja jarak jauh ya untuk employee-nya, terus juga bagaimana Microsoft 365 Business Premium itu mengenable dari sisi security ketika menjalankan remote work-nya. Dan juga bagaimana Microsoft 365 Business Premium itu dapat melakukan mereduce IT cost beserta complexity-nya, dan juga kenapa kita harus memilih Microsoft ya dari sisi security-nya. Nah, ini adalah top of mind untuk customer kita, jadi kita memastikan bagaimana kita membuat pekerjaan jarak jauh itu lebih baik. Dan bagaimana kita juga memaintain dari sisi security-nya, and again juga bagaimana kita bisa mereduce cost yang ada ya dari sisi IT dan juga complexity-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah kondisi yang pada saat ini terjadi ya setelah COVID-19 ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu sudah menjalankan kerja jarak jauh sehingga ketika terjadi lagi pandemik dan employee harus kerja dari rumah itu most of the company itu sudah mulai menerapkan pekerjaan jarak jauh. Jadi employee itu bisa bekerja di multiple locations. Dan juga ketika bekerja itu tidak hanya bekerja di laptop, bahkan ada yang connect dengan iPad-nya, dengan handphone-nya, dan juga itu karena bekerja jarak jauh, maka untuk phishing dan ransomware itu menjadi increase setelah kejadian COVID kemarin. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar ya beberapa waktu lalu ada salah satu banking di Indonesia itu mengalami ransomware ya. Mungkin salah satunya dari sisi server yang mempunyai data-data nasabah itu tidak tidak di-secure oleh multifaktor autentikasi. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini dari hasil assessment kita ya, jadi 300% ransomware attack itu di tahun lalu, dan 50% dari 300% tersebut itu targetnya adalah small business customers gitu ya. Lalu 1 dari 4 itu mengalami security breach gitu ya di tahun lalu. Sekitar 70% dari SMB juga mengalami cyber threat dan menjadikan business risk ya. Jadi mereka sudah memikirkan bahwa cyber threat ini sudah menjadi business risk dan bagaimana cara melakukan mitigasinya. Dan 90% dari SMB juga mereka ingin meng-hire ya new MSP untuk mendapatkan solusi-solusi yang terbaru, solusi yang terkini bagaimana cara mencegah cyber security. Dan juga yang
sangat menyedihkan. Jadi 60% dari kejadian tersebut ada 60% SMB customers itu mereka tutup permanently di kurun waktu 6 bulan setelah mengalami cyber threat. Nah, ini juga assessment dari kita juga, jadi 50% yang sudah pernah dikatakan bahwa SMB mengalami attack ya di tahun yang lalu, dan juga 61% mereka kena attack dan tidak bisa beroperasi lagi, mungkin karena ransomware ya, karena mereka harus membayar ransom ke si attackernya. Dan dari kejadian data breach tersebut, ya dana yang dikeluarkan itu sekitar $149K ya, yang cukup besar dana yang harus dikeluarkan. Nah, ini adalah tren yang sekarang terjadi ya, jadi BDM itu 80% dari global BDM mereka sudah melakukan akselerasi untuk melakukan digital transformasi untuk mengakomodir demand yang lebih fleksibel. Tadi yang dibilang kerja jarak jauh, bisa di mana aja, dengan tools apa aja, bisa connect ke resource yang ada di perusahaan mereka, itu bagaimana caranya itu. Jadi dari global BDM mereka sudah melakukan akselerasi untuk mengadap digital transformasi. Dan mereka juga sudah memikirkan dan mereka aware ya bahwa bisnis mereka itu sangat rentan untuk di-attack. Sehingga dengan kejadian itu mereka menyiapkan 1 tahun cash reserve ya untuk memastikan financial stability needs dari hal itu. Nah, ini adalah the modern workplace framework dan journey ya. Jadi workplace yang kali ini ya, yang terbaru ya. Jadi di mana kita bekerja dari mana aja, dengan menggunakan device apa aja, dan menggunakan internet koneksi yang mana aja, itu sebenarnya di sisi back end itu mereka memastikan bahwa seluruh settingan dan segala itu harus secure. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam back end, dan bagaimana cara settingannya ini kita lihat di sini adalah ketika di satu customer itu tidak mengadap Microsoft 365. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri ini adalah back end ya, yang sebelah kanan ini adalah front end ya. Jadi kalau kita lihat, customers harus memastikan dari sisi back end itu harus secure. Jadi mereka harus mendeploy Okta, mendeploy Blue Code. Mungkin ada teman-teman yang ngerti ya, yang provider ini yang berhubungan dengan security. Dan juga untuk dari si front end-nya, mungkin mereka menggunakan Google Classroom atau menggunakan Slack untuk komunikasinya, IBM, dan lain-lain. Nah, sebenarnya dengan kita mengadopsi Microsoft 365 Business Premium, sebenarnya dengan single solusi tersebut, seluruh dari security back-end dan front-end itu sudah didapatkan dengan single produk tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, yang sebelah kiri ini yang tadi kita bicarakan dengan back-end ya, bahwa back-end itu sudah dilakukan security enablement dengan Azure Active Directory. Terus untuk device-device-nya itu akan dihandle oleh Microsoft Intune. Dan juga kalau misalnya dari teman-teman customer sudah nggak mau lagi membeli license dari desktopnya Windows 10 atau Windows 11, itu bisa digunakan Windows Virtual Desktop itu ya, Windows 10 atau Windows 11. Dan juga untuk di front end-nya menggunakan Office 365. Di situ ada Microsoft Teams untuk chatting, untuk komunikasi, untuk berbagi file, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di sesi itu. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan Microsoft Business Premium, Business Premium Microsoft 365 Business Premium yang kita adopsi,
itu dari end to end itu sudah bisa kita dapatkan secara secure ya. Kalau kita lihat di sini secure, intelligent, complete solution to empower your employees. Gitu. Jadi dengan kita mengadopsi ini, ya kita tinggal melakukan maintenance dengan single produk aja. Nggak perlu lagi yang tadi dikatakan ada blue code, ada lain-lain lah yang kita lihat di sini. Nah, ini adalah evolusi ya dari Microsoft 365 launch pertama kali. Bisa lihat di sini ya, baru segelintir fitur yang dikeluarkan hingga saat ini sudah banyak sekali fitur-fitur yang kita bisa lihat di sini. Lalu ini kita masuk ke Microsoft 365 Business Premium ya. Jadi ini akan kita bahas ya. Jadi dari sisi kolaborasi real time-nya. Terus juga kita akan lihat bagaimana Microsoft 365 Business Premium itu melakukan security enablement untuk si aplikasi gitu ya. Dan juga dari data, safeguard datanya juga bagaimana Microsoft 365 Business Premium bisa melakukan enablement dari sisi situnya dan juga dari sisi device-nya. Bagaimana device-device mana aja yang boleh terkoneksi ke Business Premium untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, kita masuk ke kolaborasi yang real time ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar yang namanya Microsoft Teams ya. Jadi Microsoft Teams itu bisa melakukan real time teamwork, bisa online meeting dari mana aja, bahkan dengan Microsoft Teams itu kita bisa berkolaborasi dengan tim yang lain di luar tenant kita. For example ada company A, mereka sudah deploy itu ya, Microsoft 365 dan di customer B gitu ya. Sama juga mereka mendeploy Microsoft 365 dan mereka bisa berkoneksi satu sama lain. Nah ini contoh tampilannya ya. Jadi dengan dashboard sini, dengan workspace ini kita bisa taruh file, kita bisa chatting, kita bisa berkolaborasi dengan single file, kita bisa buka Word, Excel di Teams ini ya, tanpa harus buka Word atau Excel yang ada di program file yang ada di desktop, gitu. Nah, juga kita bisa meeting dari mana aja selama ada internet koneksi. Lalu tadi yang seperti dikatakan, selama lawan bicara kita yang dari different tenant itu memiliki Microsoft 365 akun dan dia bisa melakukan meeting dengan kita gitu ya. Nah ini contoh legacy communication tools ya. Jadi ada di mana contoh situasi bahwa satu perusahaan itu sedang melakukan closing big deal ya. Namun si sales ini mungkin dia butuh beberapa opsi price ya. Nah, kalau zaman dahulu sales ini akan kirim email ke atasannya atau ke bagian yang lain untuk memastikan bahwa kita bisa memberikan best price untuk meng-closing deal ini. Nah, ini bisa dilihat sini, jadi back and forth gitu ya. Ketika dia email ke si Mbak ini, Mbak bilang oke segini, tapi si Mas ini bilang oh itu kerendahan atau sebaliknya, dan juga komunikasi back and forth. Di sini bisa kita lihat bahwa bisa productivity-nya sangat tidak efektif gitu ya, jadi sangat time consuming. Nah, dengan menggunakan Microsoft Teams, sales ini hanya cukup mengupload data ke sini dan secara real time bertiga ini bisa melakukan pengupdatean price atau apapun itu untuk memastikan bahwa
mereka bisa berkolaborasi satu sama lain. Jadi nggak perlu lagi kirim email sana sini, cukup mereka berkolaborasi dengan single dashboard ini, once dan ya tinggal dikirim filenya. Nah, dengan kejadian ini ya, 70% perusahaan di US itu sudah mengadop dengan cara-cara ini karena sangat efektif ya, nggak time consuming. Nah, ini kita masuk ke bagian security-nya ya, untuk aplikasinya. Nah, kita lihat di sini bahwa remote work itu selalu berhubungan dengan identity dan akses. Nah, bagaimana Microsoft Gartner untuk memastikan bahwa ketika si password itu stolen atau si komputer itu hilang, terus bagaimana Microsoft 365 bisa menangani akan hal itu? Atau bagaimana dengan dari sisi aksesnya itu dalam melakukan ya mengakses si aplikasi tersebut, Microsoft bagaimana memastikan bahwa tidak semua orang bisa akses ke aplikasi tersebut. Itu atau tadi yang kita bisa bicarakan bahwa jika satu customer sudah nggak mau lagi membeli satu atau beberapa license dari Windows desktop ya, itu bisa dilakukan dengan remote desktop access ya. Dan itu ketika mereka beli subscribe ya di Azure, dan itu seluruh komponen security sudah tertanam di desktop tersebut. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama dulu, protect against loss and stolen password ya. Nah, di Microsoft 365 Premium itu ada nama fiturnya yaitu multifaktor autentikasi. Gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa the right users yang boleh mengakses aplikasi yang ada gitu ya. Jadi sebenarnya ada second layer setelah si user itu memasukkan password, lalu si password tersebut kalau oke, dia akan masuk ke Active Directory untuk mengeluarkan notifikasi ke Microsoft Authentication yang sudah didaftarkan. For example, untuk MFA ini dia mendaftarkan di handphonenya dia. Jadi ketika dia masuk ke aplikasi yang Azure yang berada di Azure, dia ketik passwordnya. Once passwordnya sudah oke, Azure Active Directory akan mengirimkan MFA ke handphonenya. Apakah mau dilanjutkan atau mendinai. Nah, kalau misalnya bukan kita yang melakukan akses terhadap aplikasi tersebut, kita cukup mendinai. Nah, dengan hal itu di sini bisa dikatakan bahwa dengan MFA di-apply itu kita bisa memprevent 99.9 identity attack gitu ya. Sekalipun password kita sudah leak ya, sudah ketahuan sama orang atau sudah di-stolen sama orang, itu tetap mereka tidak bisa melakukan akses ke aplikasi yang ada. Karena mereka harus mendapatkan notifikasi sebelum masuk ke aplikasi tersebut. Nah, ini secara high level ya. Jadi ketika user sign in, once dia oke, dia akan masuk ke Azure AD untuk dilakukan MFA. Apakah yang sign in ini the right users-nya atau bukan? Mereka akan mengirimkan notifikasi allow atau ngeblok gitu ya. Nanti once dia oke, oh memang saya yang melakukan, si user tinggal melakukan accept dari si HP dan masuk ke sini, ke aplikasi yang mau mereka akses gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh, oke. Ini adalah contoh dari Windows Virtual Desktop ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa jika teman-teman semua sudah nggak mau lagi menghandle license dan segala macam. Nah, cukup dengan subscribe ya di Azure Windows Virtual Desktop, nanti seluruh aplikasi, seluruh
security yang ada itu sudah tertanam di sini. Jadi ada pilihannya, apa yang mau kita ambil dari ketika subscribe ke Azure Windows Virtual Desktop. Nah, ini contoh kasus ya, ketika MFA itu tidak di-apply ya. Jadi si Mbak ini password-nya sudah stolen, itu jadi si attacker itu bisa masuk ke aplikasinya dan bisa, karena tidak ada second layer lagi, ya mereka bisa ngapain aja gitu, mau akses aplikasinya, mau download data dan segala macam. Tapi ketika MFA-nya di-apply gitu ya, ketika si Mbak ini, ketika si attacker itu sudah login menggunakan password yang punya si Mbak ini, nanti notifikasinya akan terkirim ke handphone si Mbak ini, mau di-approve atau mau di-deny. Gitu ya. Dan di sini bisa dibilang cukup aman lah, 99% itu bisa kita lakukan prevent dari attack. Nah, ini kita masuk ke bagian sisi datanya ya, bagaimana Microsoft 365 bisa men-secure data yang ada, yang berada di Microsoft 365 Business Premium. Nah, dalam melakukan pengambilan data ransomware dan segala macam itu, ada yang namanya phishing ya. Jadi si attacker itu, si phisher itu dia mengirimkan fake email ke kita semua ya. Dibilang bahwa Anda mendapatkan berapa ratus juta, silakan klik ini atau apapun itu yang bikin menarik sehingga mereka klik, dan ketika klik komputer mereka sudah terjangkit dengan ransomware dan segala macam. Nah, ini bagaimana Microsoft 365 bisa membantu untuk menangkal dari kejadian tersebut. Dan juga data-data yang berada di Microsoft 365, bagaimana kita bisa menghandle-nya. Di situ nanti akan kita bahas di bagian safeguard confidential business data. Dan juga di Microsoft 365 Business Prime itu ada dashboard yang kita bisa lihat, untuk mungkin ini bagus buat IT, kita bisa melihat kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di tenan kita. Nah, kita masuk ke bagian phishing. Nah, di Microsoft 365 pun itu sudah terdapat ATP ya, jadi Advanced Threat Protection. Jadi sebelum masuk ke wilayah yang lebih dalam, browser kita sudah melakukan screening terhadap website yang akan diakses. Ketika dia tidak aman, maka ada satu notifikasi. Ya, ada satu notifikasi memberitahu bahwa website ini nggak aman dan penuh dengan link-link yang bisa membahayakan users gitu. Nah, kita bisa tinggal close saja, nggak perlu lagi akses terhadap website tersebut. Nah, ini juga kita pakai AI ya di back-end ya, di engine-nya gitu. Jadi kalau sebenarnya di belakang itu sangat complicated ya. Jadi setiap hari itu AI itu bergerak, melihat, meramu, melihat behavior yang ada di seluruh dunia, dan ketika disimpulkan bahwa itu membahayakan, dan mereka akan menerapkan di Advanced Threat Protection ini. Nah, ini tadi di bagian sistemnya, nah sekarang di bagian datanya. Nah, bagaimana kalau misalnya di satu perusahaan itu memiliki data-data yang berisi tentang credit card atau berisi tentang sesuatu yang sangat sensitif, mungkin nama orang tua, tanggal lahir, terus mungkin kalau bagian HR itu bagian salary dan segala macam. Nah, ini di Microsoft 365 kita bisa terapkan ya, bagaimana si data tersebut tidak bisa di-download, bagaimana email tersebut tidak bisa di-forward,
tidak bisa di-print dan tidak bisa di-view oleh non-employees. For example, si email tersebut leak gitu ya, tidak sengaja bocor gitu, dan itu mereka akan bisa baca karena kita sudah melakukan proteksi dari sisi DLP di email tersebut. Atau dari dokumen-dokumen yang ada yang berada di 365 kita sudah terapkan bahwa tipe dokumen ini masuk dalam konfidensial, maka tidak bisa diedit, tidak bisa di-print, bahkan tidak bisa di-view oleh non-employee, gitu ya. Dan ini yang tadi kita bicarakan bahwa dashboard ini bisa kita lihat seperti apa dalamannya, jadi IT bisa melakukan mitigasi-mitigasi yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke bagian device ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang IAM-nya ya, Identity Access Management. Terus kita sudah bicara bagaimana si aplikasi tersebut tidak semua orang bisa mengakses. Terus kita bicara datanya juga, bagaimana si data tersebut nggak bisa di-download, nggak bisa di-view, nggak bisa di-print. Terus kalau ada email nggak bisa di-forward. Nah itu sudah kita bahas tadi. Nah sekarang Microsoft 365 tidak hanya melihat dari sisi software, kita pun melihat dari sisi hardware. Jadi hardware-nya itu kita pastikan tidak semua hardware yang bisa mengakses ke aplikasi yang ada di Microsoft 365, gitu ya. Dan juga nanti kita lihat bagaimana kita bisa membantu IT ketika autopilot deployment itu kita apply. Jadi IT jika nanti ada karyawan baru tinggal colok LAN ya, atau connect ke Wi-Fi-nya kantor, mereka login pakai ID yang diberikan, nanti seluruh data aplikasi itu akan terinstall secara otomatis. Nah, kita masuk dulu ke bagian manage work data on mobile device. Nah, di sini ada 2 kategori ya. Yang pertama tuh semua hardware yang dimiliki oleh company. Jadi company tinggal delete ya, di-restore, lalu kita deploy MDM-nya dari si device tersebut. Jadi fresh install menggunakan MDM. Atau si employee menggunakan ininya mereka, device-nya mereka. Sebenarnya kalau device-nya mereka nggak mungkin dong di factory reset kan untuk di-deploy settingan dari Intune-nya. Nah, itu kita bisa menggunakan MAM. Jadi yang atas itu MDM, ya Mobile Device Management, yang bawah ini MAM. Jadi nanti kita lihat perbedaan seperti apa. Ya, dengan MDM ini, ketika kita sudah mengenroll dan akan dilihat eligibility si device tersebut, apakah konfigurasi sudah dipenuhi. Once dia udah oke, dia bisa download email, bisa cek dokumen-dokumen yang ada, gitu. Kalau dari sisi MAM, kita melakukan proteksi dari sisi aplikasi mana saja yang bisa diakses oleh device tersebut. Dan jadi perbedaan di sini. Nah, ini MAM ya. Jadi yang bawah ini personal apps, yang atas ini manage apps. Jadi ini yang di-manage oleh company. Jadi ketika MAM itu di-apply, ada email, ada attachment di email itu nggak bisa di-copy ke bawah, gitu, karena aksesnya hanya berada di kotak ini aja. Tidak bisa di-copy ke OneDrive, gitu. Nah, ini adalah contoh kondisi yang kita apply ya. Ini hanya contoh, sebagai contoh. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi ini ada beberapa settingan yang harus dipenuhi. Jadi ketika si device tersebut
tidak memenuhi konfigurasi ini, maka si Intune ini akan men-enforce, memberitahu bahwa user bahwa komputer Anda mungkin belum di-encryption untuk BitLocker-nya. Atau Microsoft Defender-nya belum terupdate. Mohon segera di-update. Akan dikasih waktu dalam waktu mungkin seminggu atau tergantung dari settingan yang kita akan beri. Once dia sudah oke dan dia bisa download email, bisa akses ke aplikasinya. Tapi once dia nggak bisa, ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka si Intune akan menyetop akses ke aplikasi atau nggak bisa download email dan segala macam. Mungkin kalau teman-teman yang punya teman-teman punya HP iOS ya, iPhone itu ya, ketika iOS itu mengeluarkan versi terbaru untuk software-nya itu, maka si Intune itu akan mengecek juga dia, apakah ada versi terbaru. Ketika ada versi terbaru keluar, dia akan memberitahu si user, kamu harus mengupdate si software tersebut dalam kurun waktu 1 minggu. Jika dalam 1 minggu tidak di-update, maka si device ini tidak bisa mendownload email, tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang dari Microsoft Teams, dan juga tidak bisa mengakses aplikasi yang ada setelah batas waktu yang ditentukan. Nah, itu yang kita bilang, bahwa dengan automate Windows deployment using autopilot ini bisa mengurangi kerja IT ya. Nah, ini ketika kita tidak meng-apply MAM tadi ya, jadi apapun yang ada email di sini kita bisa download, kita bisa taruh di personal storage kita. Dan dari hasil assessment kita bisa lihat bahwa SMB meng-allow ya employee untuk mengakses data dan masuk ke personal storage mereka. Nah, dengan kita meng-apply MAM tersebut, jadi semua kegiatan hanya berlangsung di kotak ini. Ketika dia pindah ke sini tidak bisa, karena sudah dibatasi limitasi aksesnya. Oke, jadi in summary, seperti yang kita bilang, kita melihat dari sisi identity security-nya ya, which is users, terus kita memastikan device-device mana aja yang bisa masuk, yang bisa akses ke aplikasi dan mendownload email, chatting menggunakan Microsoft Teams gitu ya. Dan dari situ juga kita bisa melihat dari sisi security, kita melakukan penambalan di sisi security dan juga data loss prevention itu kita apply agar si data tersebut tidak bisa leak keluar. Oke, coba kita lihat ada pertanyaan. Oke, kita lanjut dulu ya. Lalu ya kenapa kita harus memilih Windows 365 Premium ya? Jadi memang sudah jelas kita sudah menggunakan Microsoft produk dari zaman dulu ya, jadi sudah terkenal dengan gampang digunakan dan sangat komprehensif. Juga mereduce cost ya, jadi in order kita mendapatkan environment yang sangat safe, sangat secure, itu kita butuh beberapa vendor yang harus kita apply. Sedangkan dengan kita mengadopt Microsoft 365 Premium, itu dengan single produk itu semua itu bisa kita dapat. And again, yang sudah kita tahu, Microsoft is enterprise grade teknologi ya, selalu terdepan untuk masalah teknologi. Nah, ini contohnya, jadi ketika kita ingin mendapatkan satu environment yang sangat secure, kalau kita tidak mengadopsi Microsoft 365 Premium, maka ini item-item yang harus kita perhatikan, yang harus kita deploy ya. And will cost you $45
for single license gitu ya. Bisa dikalikan berapa aja, berapa user yang akan digunakan. Nah ini dengan Microsoft dengan 5 Business Premium cukup $22 per bulan. Dan juga ditambah nanti ada Noventic offering ya, Noventic dapat memberi customers apa saja yang bisa diberikan ketika customers ingin membeli Microsoft 365 Business Premium. Nanti Pak Sulaiman akan menjelaskan di bagian sisi ini. Nah ini perbedaannya, basic, standar, premium. Jadi mungkin nanti bisa dilakukan mix and match ya. Mungkin yang bagian frontlinernya hanya sebagai kita gunakan yang cloud service saja, karena dia hanya butuh email gitu ya. Atau yang bagian back office gitu bisa kita pakai yang standar. Atau bagi teman-teman yang memiliki role yang sangat prudensial dan segala macam, mungkin itu kita bisa terapkan menggunakan Business Premium. Nah, kalau teman-teman tahu Gartner ya, quadrant report ya, kalau makin ke kanan, makin ke atas dan kanan itu makin secure ya, makin ke kiri bawah itu makin less secure. Jadi Microsoft selalu berada di depan sini. Gitu ya. Coba kita lihat bisa di magnify. Nggak ada. Ya, Microsoft dari akses manajemen selalu berada di sini. Dari cloud access, security, cloud access selalu ada di sini. Enterprise version archiving di sini. Endpoint protection ada di sini. Dan unified endpoint management di sini. Ini berdasarkan Gartner ya, review dari Gartner. Nah ini jadi summary-nya ya dari Business Prime ya. Jadi bisa berkolaborasi gitu ya. Terus again bisa mereduce dari sisi cost yang diakibatkan oleh cyber threat gitu ya. Murah dan mudah di-apply dibandingkan dengan third-party product. Oke, bagi teman-teman nanti ingin melakukan free trial bisa masuk ke link ini. Dan juga ada kalau ingin melihat dari sisi licensing comparison dari yang tadi basic, standar, dan yang Business Prime bisa melihat dari sini. Oke, over to you, Pak Sulaiman untuk penawaran dari Noventic. Oke, terima kasih Pak Madi untuk penjelasannya yang sangat detail ya. Jadi dengan Office 365 Business Prime ini memang menjadi solusi yang tepat untuk ancaman cyber saat ini ya. Jadi untuk saat ini kita memang ada beberapa penawaran dari Noventic. Jadi memang ini khusus untuk Microsoft 365 Business Premium. Jadi kalau teman-teman join dengan Noventic, ada beberapa value added mungkin yang bisa kita berikan kepada teman-teman secara free ya. Jadi yang pertama, layanan pengenalan Microsoft 365. Jadi nanti akan kita berikan training kepada IT admin dan user. Terus yang kedua, kita juga akan berikan aplikasi low code pada Power Platform. Jadi nanti ini juga akan kita menyediakan 2 ready build up application ya. Dan memang ini terbatas dan ini hanya untuk tinggal pelanggan pertama. Terus yang ketiga, kita juga akan nanti memberikan layanan keamanan Microsoft. Jadi ini maksudnya kita akan memberikan one-on-one free konsultasi untuk masalah cyber ya. Dan biasanya kalau mungkin biasanya ini akan dikenakan biaya ya sekitar $2.000. Tapi kalau teman-teman join dengan Noventic, ini akan kita berikan secara free. Terus yang keempat ada juga intranet modern. Jadi maksudnya ini nanti kita akan buatkan internal dashboard ya di SharePoint buat teman-teman sekalian. Terus yang kelima ada juga di sini untuk layanan ya. Sorry. Apakah slide-nya teman-teman bisa dilihat? Sekarang dah boleh nampak. Bisa. Bisa. Ya. Oke. Oke, nah
Untuk yang kelima, ada pun layanan yang bisa kita berikan. Jadi nanti teman-teman akan dapat tiket per insiden ya. Jadi kita bisa bantu nanti buat ini dan juga buat teman-teman yang pengguna Azure khususnya ya. Jadi nanti kita bisa bantu buatkan chatbot. Jadi memang ini solusi untuk asisten virtual. Jadi nanti ini kita akan pakai teknologi Azure AI dan nanti akan terintegrasi dengan Teams ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, untuk tawaran dari Noventic. Jadi memang ini waktu yang tepat bagi teman-teman kalau memang mau migrasi dari Microsoft 365 Business Basic ataupun standar ke Business Premium. Dan untuk ketika teman-teman melakukan pembelian pertama kali untuk Business Premium, ini nanti juga dapat diskon sekitar, 18% ya untuk diskonnya. Jadi teman-teman nanti bisa mungkin kontak saya ataupun Pak Mahdi ataupun mungkin nanti Resel ataupun teman-teman yang lain juga dari AM nanti mungkin. Oke, untuk selanjutnya ini sesi tanya jawab. Mungkin silakan Bapak, Ibu-ibu sekalian mungkin di-unmute ya jika ada pertanyaan ataupun mungkin bisa juga diketik di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Pak Mahdi, ada pertanyaan Pak itu sudah di Yeah. Yeah. So the first question is for the best for data itself, it's secure, yeah, because when the data is moved to OneDrive, then it will be the ransomware cannot be attacked if the data is already uploaded to OneDrive. But again, it's not enough. We need to put additional configuration, for example, for the DLP. So in order to make sure that the data cannot be forwarded, the data cannot be edited, then we have to labeling all the data, which one is the classify, which one is for internal use, which one is can be go to the public. Then once we already labeling, then we can do the configuration for the DLP. So once the data has been labeled, then the data cannot be edited, cannot be print, cannot be forwarded and stuff like that. And then for the last question, for the physical port, then we can there is a lot of things that we can do to block the port. First, if you are using the Active Directory, then we can enable to what you call to block the port. Or if you are using the Intune, then also we can see to disable for the USB port for that. Harusnya nggak ada apa-apa ya, tinggal di enable aja dari Office 365 ke M365. Jadi tinggal upgrade license. Nanti ketika once license sudah di-upgrade, semua fitur yang ada di BizPrem sudah bisa dicicipi. I think this one has been the different the 365 BizPrem and Office 365. I think it's already being presented. Maybe you can Pak Sulaiman, can you go back to the perbandingan, Pak? Oke, perbandingan Pak ya. Iya. Slide nomor berapa Pak? Ya, ini nih, betul, ya ini Pak. Ya. Yes, for the price, I think I don't have really can explain for the price. Maybe we can sit down together to see for the price for each product, yeah, why is it cheaper and why
there is Office 365 version E, stuff like that. But if you see here's the difference between Business Basic, Standard, and Premium. Can you click Pak Sulaiman? You can see the difference for the fitur. Di next ya Pak. Okay. Yeah, so here's Basic. It will include Exchange, Teams, SharePoint, and OneDrive, and so on and so on. So yeah, so I have some additional information about that. So can I add in, Pak Madi? Yes, Can yes, I? yes. Yeah, Yes. okay, sure. So hi, I'm Ayuni. Right. So actually, if let's say you want to see the differences between the E3, Office 365 E3 dengan Microsoft 365 Business Premium, where is cheaper? Okay. So if let's say you tengok on Office 365 E3, that one is equivalent with a business standard. I'm talking about Office 365, not Microsoft 365. Okay, so it's equivalent with business standard. Just Exchange Online have more storage and also some additional features that business standard don't have. Okay? But if let's say you are looking for security features more, so please consider on Business Premium. Okay, so I think this one we can take it separately. Okay, on this maybe Pak Sulaiman can share later on this as well. So yeah. Iya, iya Pak Albert. Mungkin kita bisa sesi terpisah Pak untuk masalah ini nanti Pak. Oke Pak Madi, ada lagi Pak pertanyaan itu Pak dari Pak Pandu. Apakah pernah ada secara tertulis terms and agreement dari Microsoft bila data kita tercuri di OneDrive atau milik server cloud kita di Shopee bisa pergantian nominal hujan hukum mengingat memang sudah comply. This is, I mean, for the agreement ya. Ayuni, can you help me on this? So for the agreement, so maybe if you can read. Okay, coba. Iya, mungkin Pak Ya. Pandu ini, Pak Madi, ini bisa saya tambahkan. Jadi memang ada regulasi terbaru Pak dari Microsoft. Jadi memang untuk Yes. business spread itu maksimalnya untuk saat ini hanya 300 Pak. Jadi kalau memang lebih dari 300 harus ambil yang enterprise plan Pak. Okay, and also for the second one, Pak Sulaiman, maybe you can also for the agreement. I don't really get the questions. Maybe we can take it separately on that. Iya, untuk Yeah. agreement ini mungkin bisa nanti bisa yeah. ambil sesi terpisah mungkin Pak Pandu. Nanti saya bisa hubungin Pak dengan saya Pak. Pak Madi, ada pertanyaan lagi tuh Pak dari Rachel yang post itu Pak. So what will we miss if we set the primary login? If we set the primary login to MS Online instead, Let me answer this. All right. Definitely. So if let's say you have a current Azure Active current AD on your on-prem environment, okay, so it will be different with your Microsoft 365 Azure Active Directory. So if let's say you reset the password from the Azure Active Directory, so the password will be from the Microsoft 365. It will be different from your Active Directory on-prem. Is it that the question? I think so. Set the primary login authentication. Yes. So it will be different, right?
So let me just answer the second questions to that. How to manage your devices in Intune? Is that possible to manage non-domain join? All right, it's impossible, right? So it must be domain join in order to manage your Intune, because all the enrollment and everything, we need to be domain join. Okay, if like say it's not join domain, so we cannot do the configuration. Okay, any more questions? Oh, still got the season person package included. Yes, as basically. Okay, because of, if let's say, actually this one is also complementary to the previous answers, previous question, that OneDrive. I think the first question maybe. Yep, the first questions. So if let's say you subscribe for Microsoft 365 and you have of the Office, right? Sorry, OneDrive for Business. So it's automatically have been encrypted, basically. But some of it, right, you can always use from the admin level. I believe that in here have a lot of admin, IT admin, right? So from the admin level, you can enable a few features in order to make it a lot more secure. It's like MFAs, and then disable the users to sharing the OneDrive link to the outsiders. So that is one of the things that you can always consider, right? So from the user perspective itself, you can control to who you want to share the document, right? And then other than that, if let's say you are using DLP features or Azure Active Directory, Azure Active Directory, and also another one is AIP, Azure Information Protections, right? So you can also make it the file as private, which is the sharing is only within internally. It's not shared external, right? So from a business basic perspective, what you can do is enable an MFA, okay, multi-factor authentication, and the user itself control to who sharing the data, the files itself, right? Two more. Okay. So is that okay to store the sensitive informations and OneDrive? Business Basic. Okay. First thing first, you need to if let's say you want to store what kind of sensitive informations. Is it the what we call that the credit card number or the identity card number, right? So that is one of the sensitive informations. But also because of when you subscribe to Business Basic, the features is very limited. So that's why you need to add on like a Microsoft Office Defender for Office 365, for example, to protect your email, right? Azure Information Protection to protect your identity. To protect the informations, and Entra ID to protect the identity, right? So when you take a OneDrive, Microsoft 365 Business Basic, that's will be very basic. If very basic features that you have. That's why we try to encourage you to go for the highest tier, like a business premium, which is already covered all the security features, or add-on license as well. But we can. This is interesting questions that we can definitely answer that. Take it separately, right? And lastly, last questions. Can we just disjoin current local AD, blah, blah, blah. All right. Um, Basically, if let's say you already have AD on-prem, you can also migrate from AD on-prem to Azure Active Directory. That's one, right? You can also regret everything in the AD on-prem, and then you want to start fresh. Either both we also can, but
if let's say you said that, okay, just forget about the current environment, you want to start fresh. That's will be a lot of work need to be done, right? Because of all the informations need to be setting up everything again, right? Okay, I think that's all, Rachel. Right, so I think I pass back to Pak Sulaiman again. Oke, terima kasih Bu Yuni. Ya, oke, ada lagi Pak mungkin Sama-sama. pertanyaannya Pak, Bapak Ibu sekalian? Oke. Nah, terima kasih Bu. Jadi di sini sudah kita ada Bu untuk apa feedback formnya. Jadi mohon dilengkapi Bu sehingga nanti mungkin bisa meningkatkan untuk kos kita berikutnya. Mohon dilengkapi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. See you next workshop ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Thank you, thank you. Terima kasih semua. Thank you, everyone.